Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran materi hikayat disusun oleh Novalina SPD MPD. Pokok bahasan bagian pertama, tujuan pembelajaran hikayat. Bagian kedua, pengertian dan ciri-ciri hikayat. Bagian ketiga, struktur hikayat. Bagian 4, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bagian 5, kaidah berbahasa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hikayat melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre, saintifik dan CLIL dengan model pembelajaran discovery, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri atau karakteristik hikayat dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan pola penyajian karakter tokohnya dan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat. 1. Istana sentris. Hikayat memiliki latar belakang cerita istana sentris, menceritakan tentang kepahlawanan para tokoh istana. 2. Penggunaan bahasa. Hikayat ditulis menggunakan bahasa Melayu. 3. Tidak luas. Dari segi cerita yang disampaikan, hikayat bersifat kaku dan tetap, tidak memiliki sebab akibat dan jangkauannya pun tidak bisa luas. 4. Anonim. Penulis hikayat sengaja tidak mencantumkan namanya dan membiarkan cerita karangannya menjadi anonim, serta tidak jelas siapa yang membuat hikayat tersebut. 5. Kisah tertulis banyak dibumbui. Kisah ditulis banyak dibumbui agar cerita lebih hidup, agar mampu membangun impresi dan emosi pembaca. 6. Hikayat dapat mengambil peristiwa bersejarah. Ditulis secara imajinatif, namun tetap berdasarkan referensi peristiwa sejarah, seperti cerita Hang Tuah, Panji Semirang, dan masih banyak lagi. 7. Kemustahilan. Salah satu daya tarik hikayat adalah imajinasi yang tinggi dan bebas. Hal ini sah-sah saja, karena ini kelebihan penulis menggunakan kemampuan berimajinasi. 8. Kesaktian. Tokoh cerita memiliki kesaktian yang tidak dimiliki orang biasa pada kehidupan nyata. Misalnya, si tokoh mampu membelah lautan hanya menggunakan selai ujung rambutnya. Seekor burung yang memiliki kesaktian dan bisa berbicara, dan masih banyak lagi. 9. Arkais. Menggunakan kata atau bahasa pada masa lampau. Misal, menggunakan kata seperti hatta, artian, kisah, atau sahdan. 10. Bersifat edukasi. Pesan-pesan mengandung unsur-unsur yang mendidik, seperti tentang kebajikan, tenggang rasa terhadap sesama, saling menghargai, mencintai sesama manusia, dan masih banyak lagi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa dan berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Struktur hikayat. Pertama, abstrak. Abstraksi merupakan inti dari cerita yang akan ditulis. Bentuk abstrak berupa rangkaian-rangkaian peristiwa cerita. Penulis abstrak bersifat opsional, boleh disertakan, boleh juga tidak disertakan. Kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu aspek waktu, tempat, dan suasana yang saling mempengaruhi penulisan hikayat. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah suatu urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat, serta merupakan puncak masalah. Munculnya konflik dalam alur dan sebenarnya mengeluarkan karakter dan watak asli dari tokoh yang ada dalam hikayat. 4. Evaluasi. Jika bagian konflik sudah tertuang, maka penyelesaian merupakan jalan keluar yang disebut dengan istilah evaluasi. 5. Resolusi.
Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Keenam, koda. Istilah koda lebih tepat digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Setidaknya, di bagian koda inilah pembaca bisa mengambil pelajaran atau pesan moral. Unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. 1. Unsur intrinsik. A. Berupa tema. Tema hikayat bersifat tradisional dan diambil beragam. Ada yang bertema kejahatan yang kemudian karena kejahatannya dapat hukumannya. B. Latar. Cakupan latar lingkungan dengan aspek secara lebih luas, tanpa harus mengenyampingkan hidup para tokoh. Contoh latar tempat pada hikayat bisa mengambil latar hutan, pantai, laut, kerajaan, dan masih banyak lagi. C. Penokohan. Penokohan dibuat secara stereotip dan hanya memiliki satu tokoh protagonis saja. D. Alur. Alur hikayat tidak berhubungan dengan sebab akibat. Hal ini disebabkan karena menggunakan bahasa puitik, motivasi tidak selalu diperuntukkan bagi gaya ataupun aksi. E. Sudut pandang. Perspektif penulis hikayat dalam posisi dan kondisi sebagai orang yang mengetahui semua yang terjadi dalam sebuah cerita yang ditulis. Dapat pula diartikan penulis sebagai dalang yang mengatur segala bentuk alur cerita di luar dirinya. Sebagai dalang, bebas ingin menjadi tokoh bernasib seperti apa dan cerita akan dibuat seperti apa. 2. Unsur ekstrinsik. Unsur yang menciptakan karya dan ada di luar karya sastra itu sendiri. Misalnya, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, ilmu keagamaan, ilmu sosial, ilmu filsafat, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan hikayat. Aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks hikayat adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab dan ungkapan klise. B. Tidak kronologis karena tidak memperhatikan urutan waktu. C. Menggunakan bahasa Melayu lama atau ditandai dengan kata penghubung urutan peristiwa seperti hatta, sardan, arkian, dan sumber mula. E. Banyak menggunakan bentuk kata yang tetap sehingga adanya penggolongan kata. F. Banyak menggunakan partikel pun dan lah. G. Menggunakan kalimat inversi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.